hari ini bersilaturahmi mapatabe-tabe dengan seluruh warga masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti. Dan tentunya pada malam hari luar biasa, sambutan yang begitu antusias, sambutan yang begitu dengan penuh nuansa kekeluargaan, kebersamaan, persaudaraan, solidaritas dari seluruh warga masyarakat Kelurahan Benteng yang hadir pada malam hari ini. Berbagai tokoh masyarakat yang hadir, tokoh perempuan, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh petani, tokoh pemuda hadir berbaur pada malam hari ini dalam rangka menjemput kemenangan bersama untuk Sidenden Rapang 2024-2029. Dengan hadirnya sosok pemimpin yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Sidenden Rapang yang memiliki karakter merakyat dan juga peduli terhadap seluruh elemen masyarakat. Sekali lagi kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah kepada Haji Syahrudin Arif dan Ibu Nurkana. Kalau kita membaca rekam jejak beliau berdua sangat luar biasa. Syahrudin Arif merupakan sosok anak muda yang lahir dari pelosok desa di sektor timur Kabupaten Sidenden Rapang, tepatnya di Dusun Larungku, Desa Dila. Beliau lahir 44 tahun yang lalu, lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya bukan seorang pejabat, bapaknya bukan seorang konglomerat, bapaknya bukan orang kaya, namun lahir dari anak seorang petani yang menunjukkan kesungguhan dan kerja keras dan sungguh-sungguh, yang pada akhirnya alhamdulillah beliau 2 periode menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada Pileg 2024 kemarin sejatinya beliau akan dilantik sebagai ketua DPRD Sulawesi Selatan, namun sebagai bentuk kecintaan kepada daerah Bumi Nene Malomo Sidenden Rapang dan kecintanya kepada masyarakat Sidenden Rapang, beliau rela menanggalkan ketua DPRD Sulawesi Selatan untuk menjadi calon pemimpin, calon bupati di Kabupaten Sidenden Rapang. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Begitupun dengan Ibu Nurkana, 32 tahun beliau menjabat sebagai aparatur sipil negara, sebagai seorang pegawai negeri sipil dari berbagai tingkatan yang sangat luar biasa. Beliau pernah menjabat 2 kali sebagai kepala dinas pendidikan Kabupaten Sidenden Rapang, kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Sidenden Rapang. Deklarasi komunitas yang akan menyatakan sikap untuk menjadi bahagian daripada pemenangan Sarkana dalam Pilkada Kabupaten Sidenden Rapang periode 2024-2029. Untuk yang pertama, kami undang dengan hormat generasi muda MBZ untuk melakukan deklarasi pada malam hari. Kita berikan aplaus yang meriah untuk generasi muda MBZ. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari generasi muda MBZ dengan ini menyatakan sikap siap mendukung dan memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidenden Rapang periode 2024-2029. Kami Tambose Family dengan ini menyatakan sikap siap mendukung dan memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidenden Rapang periode 2024-2029. Siap mensukseskan Pilkada tahun 2024 yang bermartabat, jujur, aman, dan demokratis. Terima kasih. Saya bersama calon wakil bupati menerima dukungan dari generasi MBZ dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dukungan dari Tambose Kelurahan Benteng saya terima, dan insya Allah saya akan jaga amanahnya, dan khususnya di Kelurahan Benteng saya akan jalankan program jalan mulus di seluruh Kelurahan Benteng. ada sebuah quotes yang mengatakan, yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.
berikan saya 1000 generasi tua, akan aku cabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Tapi berikan saya 10 generasi muda, akan aku guncangkan dunia ini. Dan insya Allah anak-anak muda Kelurahan Benteng akan mengguncangkan suara untuk pasangan Sarkana. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dengan kolaborasi sinergi antara tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh tani, tokoh perempuan, tokoh bangunan, ya, semuanya kita akan menangkan di Kelurahan Benteng. Selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni. Untuk kesempatan pertama kami mohon kesiapan dari salah satu tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Kepada Bapak Kemang dengan hormat disilahkan. Kenangan kekurangan beberapa anak muda harus disampaikan kepada Pak Bupati, Kak DPR itu juga lebih bagus. Mursidi, guru SD, melalui di calon pemimpinnya, calon bupati sidrap dan bupati, melalui tingkatkan gajinya guru honorer. Sebab ia mampu kue, disampaikannya apa dah tu 50 rupiah gajinya gaji honorer S1 dan ada juga S2, sangat menyedihkan. Coba bayangkan, menyedihkan sekali 450. Lalu apa aja orang kesana, apa aja nak kesana, tapi pun ni apa Pak Ustaz yang maknanya kat matamu dalam buru Kelurahan Benteng, kaya nak bapak pernah kau ni. Kemudian yang terakhir beberapa angka lapangan kerja, pokoknya anak muda Benteng, nak keluar ini lah bantuan apapun bagaimana pun caranya waktu bantu Benteng, memberi anak mak guru ke Benteng. Saya kira apa? Luar biasa sekali yang mewakili orang tua kita, tokoh masyarakat dari Kelurahan Benteng, Bapak Kemang yang tadi menyampaikan beberapa aspirasi-aspirasi dari warga masyarakat Kelurahan Benteng, termasuk diantaranya terkait dengan kesejahteraan guru honorer, kemudian pegawai pemerintah daerah, kelurahan dan juga rumah sakit. Yang kedua terkait mengenai jalan mulus ataukah perbaikan jalan lorong-lorong yang ada di Kelurahan Benteng. Dan yang ketiga terkait mengenai lapangan sepak bola yang memang selalu dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi-potensi generasi muda yang ada di Kelurahan Benteng. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kemang yang luar biasa. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari partai politik pengusung. Kelurahan Benteng bagaimana? Siap memenangkan Sarkana? Berapa persen? Berapa? 90%. Ternyata janji terus. Mana sekarang? Terima kasih. Jadi begini ya Pak. Jadi ada programnya itu Sarkana itu adalah BPJS gratis. Jadi itu BPJS gratis sekarang pembayarannya itu 40.000 per orang. Jadi contoh kalau kita 10 orang berarti 420.000 per bulan yang dibayarkan oleh Sarkana. Jadi yang sampai di kemudian hari ada kandidat lain yang mau membayar kita kena toko Kak Madu boleh di talur ratu sabu. Jadi kita terlebih lagi rodi talur ratu sabu daripada BPJS. Terlebih dari BPJS. Mana semoga? Terima kasih banyak. Macam tabi-tabi. Macam wacawa kutu si dupa. Tulipewa ada cak gemu. Dan itulah yang kita lihat pada calon bupati kita saat ini. Ya, dia itu nak Pak Sahar na lalu dia waki ada nasabaki cak gemu ada tapagau. Itu namanya adat sopan santun, etika kesopan santunan dan restorasi sidrap ke depan. Ya roya sange restorasi Pak, ya. Pakanjaki anu mapural lalu atau anu mapural lalu lisu makanja pada pemeng. Sedikit saya sampaikan Pak Bupati bahwa di Benteng ini saya selalu reses, saya selalu sendiri di reses di sini. Kalau
tahun depan bupati beliau, insya Allah beliau akan dampingi saya menjadi reses di Kelurahan Benteng ini. Ibu Nurkana SH MSI, sosok perempuan tangguh, pamon tulen, pemberani juga, karena dia melepaskan jabatannya sebagai kepala dinas, mempertaruhkan dirinya untuk maju ke medan politik untuk menjadi calon wakil bupati Sidenden Rapang. Sama dengan Pak Bupati, dia mempertaruhkan jabatannya sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sidenden Rapang. Partai Golkar pertama kali mengusung Bapak Syahrudin Arif dan Ibu Nurkana. Nurkana ini adalah kader tulen Partai Golkar. Dia masih memiliki kartu anggota MKGR, underbone-nya Partai Golkar. Underbone-nya Partai Golkar. Jadi tidak ada salahnya saya ke sini meskipun partai saya ada di sana. Ya. Tidak ada di kertas suara nanti itu perempuan. Ini bukan. Ya. Pemilih gubernurnya juga begitu. Cari yang perempuan. Jadi untuk pertama kalinya juga di Kabupaten Sidrap ini baru ada sosok pemimpin perempuan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan singkat dan juga personal branding dari tokoh perempuan inspiratif, sosok perempuan tangguh, 32 tahun menjadi seorang aparatur sipil negara, 2 kali menjadi kepala dinas, dan insya Allah akan dilantik menjadi wakil bupati Kabupaten Sidenden Rapang. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Nurkana, sarjana hukum, magister sains. Pada tanggal 20 Mei 2024 yang lalu, Pak Sahar menelpon saya. Pada saat itu saya berada di rumah sakit karena anak saya sementara proses melahirkan, ya, jadi ada banyak keluarga di sana. Beliau menelpon saya, Kanda, Idi Jena nasepakati Partai Nasdem untuk mendampingi saya menjadi calon wakil bupati. Tak kita apa? Pada saat itu saya selesai sholat duhur, saya langsung mengatakan, Pak, saya ini hanya pegawai negeri sipil biasa, saya tidak punya bisnis. Berarti kalau pegawai negeri sipil biasa itu dia namanya gaduina. Nah, sementara di pikiran kita untuk menjadi bupati dan calon wakil bupati itu harus punya uang, harus ada perjanjian antara bupati dan wakil bupatinya. Maka ada saga duimu seko iya diku. Tapi ternyata Pak Sahar tidak ada hal-hal seperti itu terhadap saya. Jadi degaga perjanjiannya, yang hanya dia butuhkan adalah membantu beliau untuk bekerja memperbaiki Kabupaten Sidrap. Jadi ia robah syaratnya, maka yang penting kamu mau membantu saya untuk bersama-sama memperbaiki Kabupaten Sidenden Rapang. Dan secara kebetulan pada saat itu keluarga berkumpul, diskusi sebentar, baru saya jawab, Bismillah, insya Allah saya dampingi untuk menjadi calon wakil bupati dan insya Allah menjadi wakil bupati yang sah pada tanggal 27 November 2024 apabila warga masyarakat Benteng siap untuk memenangkan kami. Bagaimana? Visi misi yang kita buat itu ada 14 visi misi, ada 14 poin, itu semua untuk masyarakat Kabupaten Sidenden Rapang. Pada tanggal 1 Juli 2024 yang lalu saya mengundurkan diri jadi pegawai negeri sipil dengan hak pensiun. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya untuk kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari sosok anak muda inspiratif dan visioner yang akan membawa perubahan dan perbaikan Kabupaten Sidenden Rapang dengan sebuah prinsip perjuangan khairun nas anfa'um linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan karakter beliau sesuai dengan karakter orang Bugis, riolai na patiroang, ritangai na siragaraga, rimondri na paampiri. Kita berikan aplaus yang meriah kepada calon bupati Kabupaten Sidenden Rapang, Haji Syahrudin Arif, sarjana ilmu politik, magister manajemen.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nah, itulah kalau saya terpilih dengan Kak Nur Qanaah, bukan hanya Nasdem bantu saya, tapi semua partai pengusung yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo semuanya mendukung saya. Nah, saya kalau pergi kemana-mana pasti anak kecil banyak, karena saya suka supaya belajar. Tidak boleh pejabat melarang anak kecil, supaya dari situ anak-anak belajar. Oh, aku pelehe. Jadi nita we. Nah, semuanya tokoh masyarakat, tokoh pemuda saya hormati. Kemudian saya perkenalkan istri saya. Ya, jalan. Ini istri saya, si Dimi Beneku ya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh ditambah. Saya ikuti Pak Nur Lambogo, tidak boleh menambah istri. Betul? Anak saya 4, masih kelas 1 SMA yang tertua. Tadi sudah pulang ke Makassar karena besok mau sekolah. Nah, terus istri saya pekerjaannya pengusaha. Dia ada usaha pertanian di Bendoro. Dia sekarang ketua istri anggota dewan seluruh Sulawesi Selatan. Nah, Lena ketua anak. Ini pertemuan sejarah untuk kita di Kelurahan Benteng. Betul? Sejarah ini, bos. Barusan ada di Benteng pertemuan terbuka seperti ini, dan orang datang secara ikhlas dan tulus. Masih di mana tuh? Anak muda masih di jandeng keto, dudang keto, nenek-nenek yang keto begadang. Nah, maka karena ini menjadi sejarah, insya Allah kebaikan ta ini malam dan angka kiewan mie tudah le jagai letu tanggal 27 ulas 10 sidi 2 matu melo le todo. 1 Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dengan Fatmawati Rusde, dan kedua Bupati Sidendre Rapak Saharudin Alrif dan Nur Qanaah. Maka kalau kita berhasil tanggal 27 bulan 11, 5 tahun ke depan saya akan membalas kebaikan kita ini dengan bekerja semaksimal mungkin untuk Kelurahan Benteng. Tepuk tangan dulu. Karena saya mau restorasi Sidendreng Rapa. Agayasa restorasi. Nasa kamete restoran. Makanya kami te restoran melo kabate makiba restoran peleko. Restorasi artinya satu, memperbaiki. Kemudian kita mau rubah. Yang ketiga, kita mau majukan kembali. Maka restorasi sidrap adalah memperbaiki, merubah, dan memajukan. Nah, terus magene dioko Benteng lo mana kisi bulu makoy. Hoi, oko kawatan bulu. Batu Lapa, Sibawa, Rawa, Cerawali. Tapi karena masyarakat di sana sadar harapan besar memperbaiki dan memajukan Sidendreng Rapang ada sama Qanaah, makanya Batu Lapa, Arawa, Cerawali, Pangkajene bersatu semuanya orang di sana, dan ternyata pindah juga ke Kelurahan Benteng seperti malam ini. Dan ciko ko ini sebagai Ibu Nur Qanaah narekon ka toto kumendre 5 tahun kode cawi sipa 77 ka sisa romase sipa mase-mase untuk murusui Sidendreng Rapang. Aga melo le pedecengi, aga melo le rubah, aga melo le pemaju. Maka yang mau diperbaiki
insya Allah saya akan cari anggaran dari pusat, cari anggaran di provinsi, dan memaksimalkan APBD supaya di Kelurahan Benteng, Barante, tembus lagi semuanya jalan dan kita perbaiki semuanya menjadi jalan mulus seperti mulusnya hatinya orang Benteng. Iya, betul. Nah, maka nanti jalan mulus saya paketkan dengan pencahayaan lampu jalan di seluruh Kelurahan Benteng. Ya, pertama memberi cengi. Yang kedua sekolah anak tak apota anureta anak tak meloman ngapenga patuji sekolah na wisamo makara mega modina to Bentenge mega wisam magai Mega. oh mega Meloka patuju mana ngi sekolah anak tak apa watuna kadis pendidikan Ibu Nurkana angka yasa pendidikan gratis dek tapusingi anak tak pakamajana kecuali 2 tapusingi balancana mi bawang anak tak tapusingi ruwatue tak jadi saya mau anak sidrap tidak boleh berhenti sekolah. TK, SD, SMP, SMA semuanya harus sekolah tinggi-tinggi. Tetapi saya nanti yang mau jadi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pegawai kecamatan, kelurahan, saya akan seleksi dan dorong. Tapi saya lebih mengutamakan anak-anak kita menjadi pengusaha, pedagang, dosen di luar, ulama, pergi belajar di kuliah di luar negeri supaya madece jo kampung nate seliwang lisui padecengi kampung ta okosidendre rapa. Nah, mendata orang Benteng, siapa yang tidak punya ijazah SMA akan dibuatkan ijazah paket C secara gratis. Doakan saya terpilih, saya akan buat penghafal Al-Quran, buat ulama-ulama terbesar di Sulawesi Selatan dari Kelurahan Benteng ini. Sekolah, agama, lalang, terus yang keempat, kesehatan. Penting toh ya, penting kan? Penting. Siapa tidak aktif BPJS-nya? Siapa yang menunggak BPJS-nya? Menunggak BPJS nanti mega berapa menunggak. Insya Allah BPJS penduduknya sidrap ada 312.000 orang, ada 174.000 orang yang tidak punya BPJS. Insya Allah yang mandiri dan yang belum punya BPJS kode cau imatu gratis BPJS tak gratis tis cocok. Akhirnya yang kelima program ekonomi agak laladui naidi tahu ekosidende rapat. Yang pertama untuk petani. Saya akan siapkan persiapan meningkatkan produksi karungnya. Jalan keluarnya satu, bantuan benih gratis setiap tahun untuk petani di Kelurahan Benteng. Cocok? Kita di Benteng punya sawah tadahu atau galula atau galuraku. Maka jalan keluarnya saya buat perubahan program baru. Kalau selama ini makom pakai tabung gas, makom pakai solar, saya buat namanya listrik masuk sawah.
Dia galung angka mana tiang listrik na angka kabalak na tugasnya pun nana galung pas sediain libur si bawa tawajai kilometer hebat kekurangannya kota bu si bawa solar pertama loki antri yang kedua sila ada kisapa yang ketiga lalan nasi di heto biasanya ongkoso nawaina 5 juta tak tapi ya kok tiap listrik pakai 2 juta si dia galungan. Nah terus kekurangannya ketiga biasa kota bunggas biasa lainnya paham? Coba kereko kilometer inau nih roh kere ompar dena kontak kok. Nah yang kelima paling penting pupuknya harus pupuknya harus lancar. Amo magala temo galunge ya kode lancar kubuna pada toko balik. Oke? Yang paling terakhir soal pertanian adalah harga. Amo mega edupa ya kolima sebu melina. Maka saya akan jaga harga gabah stabil 6.500 sampai 7.000 ke atas. Oke? Ya. Saya mau nanti semua tanah-tanah kosong seperti ini di Benteng semuanya harus ditanami tanaman buah-buahan. Hanya rumah wajib menanam minimal 1 rumah 20 batang alpukat. Cocok? Supaya ada untuk dijual. Selanjutnya peternakan. Ada Pak Kiti di sini. Banyak. Nah, Pak Kiti, Pak Manu, Pak Bembe, Pak Sapi. Untuk peternak saya akan jaga kestabilan harga jagung dan menjaga harga telur supaya tinggi terus. Oke? Selanjutnya ada Pak Bale di sini ada. Pak Kola Nila si Bapak Kola Bale Ulaweng. Nah, nanti saya akan support bantuan benihnya untuk ikan nila dan ikan mas. Oke? Nah, tujuannya ini supaya menambah pendapatan kita. Oke? Udah nih, selesai nih. Nah, yang pertama lo simpulkan jolok. Kesehatan cocok, pendidikan cocok, agama cocok. Yang keempat jalan dan lampu jalan cocok. Yang kelima pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Agapi. Mani. Oke? Nah, siapa mau bicara? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kan tadi sudah dijelaskan semua atas bantuannya, tapi ini Pak ada ibu di belakang katanya bantuan untuk pertukangan. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Oke. Ya. Itu bacanya di nomor 7. Karena nomor 7 namanya UMKM Maju, usaha mikro kecil menengah maju. Apa itu usaha mikro? 1 Pak Balu, 2 tukang bepa, 3 tukang bangunan, 4 tukang kayu. Karena saya tahu di Benteng banyak tukang Benteng, Pandreng, Manisa, Baranti, Duampanua, banyak tukang jadi mama-mama yang punya kelompok nanti kita hidupkan supaya ada usaha kelompoknya untuk Pak Bepa dengan Panasu atau bahasa modernnya catering.
UMKM. Oke? Cocok? Nah, ya tapi ya. Bukan masalah pemberian yang penting, bukan masalah uang yang penting, tapi nyawa-nyawa oko pada tak rupa tahu itu yang paling penting. Ini cawe Pak Imam, jolo tanai. Bicara ki jolo Imam. Terima kasih kepada Bapak calon Bupati Sidin Dapang. Sebelum saya mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa kami sangat mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan Bapak Sar dengan Ibu Nur Kana bisa akan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin Kabupaten Sidin Dapang. Jadi permintaan kami sangat mengharapkan bagaimana beliau nanti akan mengikuti jejak daripada Bapak Haji Rusdi Basa yang selama 10 tahun memimpin Sidin Dapang, tidak membeda-bedakan pembangunan fisik dengan spiritual. Artinya pada makitan mata tempo nama Pak Haji Rusdi perintah banyak sekali kesangkan akademi lalang Korea Betung. Kemudian alhamdulillah begitu juga perhatian Bapak Haji Rusdi Basa terhadap para pejabat orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan. Dan terus terang saya katakan bahwa pada zaman pemerintahan Haji Rusdi Basa, alhamdulillah kami sudah diberikan kesempatan melaksanakan ibadah umrah 2 kali. Maka kami sampaikan kepada Bapak Sar nantinya, karena sekarang ini masih banyak imam-imam yang tersisa untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi kita doakan kepada Bapak Sar dan Ibu karena jadi Bupati Sidin Dapang. Amin. Kemudian sedikit saya tambahkan juga tentunya mapikirkan di Makadeko Menri Pasar Bupati Binri Ibu Pat menjadi Wakil Gubernur pada token nalala sepak berbaja nih memang tinggal pintunya. Oke, mantap. Tepuk tangan. Jadi pada malam ini saya beratkan ini Pak Sar dengan Ibu Fatmawati juga Haji Rusdi merupakan pintu bendungan. Iya. Jadi sekarang memang dibuka pintu betul memang lagi usahakan bagaimana bisa kedua calon pemimpin bisa berhasil naik. Pak Sar jadi bupati dan Ibu Fatmawati Rusdi jadi wakil gubernur, dan Bapak Haji Rusdi Basa ada menunggu di pusat untuk permintaan anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi lo pataru nange penjelasan Pak Haji. Dari Jakarta ada Rusdi Basa yang nanti menjadi pimpinan badan anggaran. Boleh Jakarta, Alko, Rosidrap. Ibu Fatma ada dari wakil gubernur dan gubernur. Alko. Terus dari Nasdem karena orang Benteng dukung semua. Nasdem ketua DPRD Sulawesi Selatan. Lalu nih Alko. Yang keempat Nasdem ketua DPRD di Sidrap. Apa anggota dewannya? Alko sih Alko. Pegawai Sara yang gajinya sekarang 350.000 itu pun dibayar 6 bulan sekali. Saya akan perhatikan dan digaji lancar setiap bulannya supaya lancar tuin milo doang, supaya lenya ibalawe si balasulolie. Betul? Saya tahu persis Adinda ini bahwa orangnya itu ramah, jujur, kemudian rendah hati, tidak sombong. Karena saya tahu persis, apalagi Bu Nur Kana ini pernah atasan saya Pak, dia mengangkat saya pelaksana tugas kepala SMK Negeri 2 Sidrap. Saya tahu persis betapa dia giatnya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan ke depan nanti pendidikan lebih maju sehingga kualitas SDM Kabupaten Sidrap lebih meningkat sehingga pembangunan bisa lebih maju. Sekian Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk guru kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak calon Bupati dan Ibu calon Wakil Bupati berkaitan dengan masalah pertanian. Di Kelurahan Benteng ini memang persawahan tak ada hujan, sangat memerlukan air. Setiap tahunnya itu selalu orang
mempompa pakai tabung, sedangkan tabung biasanya banyak yang langka. Jadi saya merasa bangga kalau Bapak menjadikan catatan itu listrik masuk persawahan. Kemudian ada juga yang perlu dicatat Pak, itu masalah pengadaan traktor tangan, yang traktor di kelompok tani Mapadupa Benteng, karena selama ini sudah hampir 20 tahun saya menjadi ketua kelompok tani sini, belum pernah mendapatkan. Sekian Pak. Tadi dari pendidikan, sekarang pertanian. Ya, sangat setuju terobosan listrik masuk sawah. Yang kedua, bantuan dompeng. Aja na mitau kajo lo ya majan si makoro. Raku kapuramana lo kiringang seluruh kecamatan Baranti, seluruh Sidra, ya kota Mamote kelompok tani yang kemana nak kumpul pura lo kiringang. Betul Pak Ketua? Alhamdulillah. Ya tak? Tapi masalah ni kumpul ya? Aja kejo lo selesai. Oke. Ya, oke. Pak Ustaz, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh yang hadir di sini, yang terpenting marilah kita sepakat dan mendoakan Bapak Sar dan Ibu ataupun Kanaah untuk bisa memimpin Sidin Dapang sebagai Bupati insyaallah. Karena mengingat waktu sudah larut malam, saya hanya mengapresiasi atau menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Imam tadi untuk memperhatikan insentif sebagai syarat. Kemudian tadi sudah direspon oleh Bapak Bupati, insyaallah bukan dibayar per 6 bulan, tetapi insyaallah lancar per bulannya. Kalau saya ingin menyampaikan seperti ini, Pak Ustaz, selama ini yang diperhatikan adalah Bapak sebagai syarat dan beberapa guru mengaji yang sudah terdaftar. Yang saya ingin usulkan, masih banyak guru-guru mengaji yang ikhlas dan tidak terdaftar. Yang diperhatikan adalah TPA yang resmi, padahal masih banyak guru mengaji di kolom-kolom rumah. Saya mau pemerintah Kabupaten Sidin Dapang memperhatikan guru-guru mengaji yang di kolom rumah. Karena yang selama ini terdaftar guru mengaji yang punya bangunan, punya terdaftar sebagai TPA. Saya maunya direspon semua Pak, artinya diperhatikan semua, diberikan insentif semua guru mengaji yang ada di Kabupaten Sidin Dapang. Itu barangkali saya seperti yang pernah terjadi sama beberapa tahun yang lalu waktu Pukena masih belum kepala dinas waktu itu, tapi dia mendata beberapa guru mengaji termasuk nama saya. Heran atas nama Jupria di Mangka, mungkin masih ingat na bawa mana nih lo paratara ku pada guru mengaji dengan wansaku yang mengagetkan pada waktu itu, dan dikasih insentif berapa tahun berjalan itu bukan. Dan ini bukan guru mengaji terdata, dia mencari beberapa guru mengaji yang tidak terdata di Sidin Dapang. Nah ini saya mau berulang kembali, bukan kemudian dinas pendidikan ini dinas pendidikan mencatat beberapa guru mengaji. Ini masih di pendidikan, jadi Bupati nih matu tersampai itu memakir ini khusus bukan pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya diundang ke rumahnya, baru ke kantor diantar langsung oleh beberapa guru mengaji dari Sidin Dapang. Terima kasih, mohon perhatian dan respon dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Oleh Tuhan Salim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ustaz Jupri. Guru mengaji TPA, guru mengaji di masjid, guru mengaji tradisional. Tadi saya akan maksimal perhatikan karena dari sini sumbernya barakah. Tak? Guru
ngaji semuanya diurus, pegawai syara, imam dan pembaca doa semuanya diurus, supaya ada barakatna agama. Kalau barakah agama muncul, maka walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Hilang balau, hilang nasulali, semuanya tidak ada betah, semuanya anak-anak menjadi baik dan lurus, maka tidak ada yang dicari polisi. Betul? Nah, yana meloe lompakan semana opakan jeki mana kuricau Nah, hal yang kurang berkenan. Sehingga karigolae nak kembali saya kiri kalau kue to sigalur rabue to masing diri kondewe. Kakak Ilham kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.